Dinyatakan 100% palsu uji keaslian wajah, Bambang Trimulyono datangkan tim ahli ijazah dari luar negeri. Menjelang sidang perdana gugatan dugaan ijazah palsu Jokowi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022, beredar di media sosial tentang perbandingan ijazah antara Pak Jokowi, ijazah S1-nya Pak Jokowi dari UGM dengan ijazah alumni lain yang lulus di tahun yang sama, ya ke tahun 1985, dan terdapat perbedaan yang mencolok. Hal inilah yang membuat netizen memberikan alasan-alasan dugaan bahwa ijazah yang dimiliki Pak Jokowi adalah ijazah palsu. Ya. Nah, yang memang muncul di peredaran itu beda gitu loh. Mestinya kalau satu angkatan yang sama, ya waktu yang sama, apalagi wisudanya itu sama, ya pasti wisudanya itu pakai format, pakai kertas yang sama. Yang satu diketik pakai komputer, yang satu ditulis tangan. Gimana coba orang nggak geleng-geleng kepala? Apalagi foto yang dipajang itu, ya orang banyak mengatakan itu yang foto yang ada di ijazahnya itu hidungnya bendol gitu ya, bibirnya agak tebel, beda dengan bibir Jokowi dan hidung Jokowi. Jokowi lebih bagus hidungnya, kelihatannya begitu. Kalau hidung yang di ini agak bendol ya depannya gitu. Coba lihat, perhatiin hidungnya, coba perhatiin hidungnya. Yang sekarang agak beginian, yang dulu yang dipoto ijazah itu agak begini. Tuh, coba perhatiin hidungnya. Coba perhatiin hidungnya. Nah, bagaimana menurut saudara-saudara? Hidung, bibir, dan gigi dua orang yang berbeda nih, saudara. Tuh. Nah, dalam hal ini, saudara, persoalan ini foto Jokowi benar atau bukan, ijazahnya benar atau bukan, kita tidak terlalu terburu-buru ngambil kesimpulan, karena itu nanti ada kesimpulannya di hakim sidang gugatan Bambang Tri dan Jokowi, kan gitu. Nanti hakimnya lah yang memutuskan benar atau enggak nih, kan begitu, ya enggak? Kalau masalah ini berlarut-larut tidak diselesaikan secara hukum, jadi kan tidak fair juga gitu. Presiden Jokowi juga bisa berlarut-larut kena isu ini gitu loh. Nggak fair kan? Saudara Bambang Tri juga tidak punya forum untuk membuktikan apa yang dia tulis. Nggak fair, karena itu ketika kasus ini dibawa ke proses hukum, ke pengadilan, sebenarnya ini adalah salah satu sarana yang paling elegan, paling fair untuk para pihak. Bukan hanya bagi saudara Bambang Tri selaku penggugat, tetapi juga bagi Jokowi selaku tergugat. Karena di dalam forum itu Jokowi bisa ya punya kesempatan yang seimbang. Penggugat dengan tergugat itu punya kesempatan seimbang ya. Untuk apa? Untuk membuktikan dalil-dalilnya masing-masing. Dinyatakan 100% palsu uji keaslian wajah, Bambang Trimulyono datangkan tim ahli ijazah dari luar negeri. Waduh, Dr. Tifa disebut bikin malu sama rekan satu profesinya, gegara bahas anatomi wajah Jokowi. Dokter jantung dan pembuluh darah Berlian Idriansa Idris membalas tweet yang Dr. Tifa buat terkait analisis foto Jokowi. Dalam tweetnya, Dr. Idris meminta Dr. Tifa untuk berhenti membuat tweet yang membawa persoalan anatomi dan menganggap hal itu adalah pembahasan yang memalukan. Selain menyatakan bahwa dua foto itu tak bisa disandingkan, ia pun memberi contoh lain mengapa analisis Dr. Tifa tidak relevan. Dr. Idris membandingkan dua foto dari Dr. Tifa yang mana salah satunya menggunakan filter foto di aplikasi dan yang satunya lagi tidak. Menurutnya, kedua foto Dr. Tifa itu tidak bisa dikatakan mirip sehingga analisis terhadap kedua wajah Jokowi tidaklah benar untuk dilakukan. Beberapa warganet terlihat setuju dengan penyampaian dari Dr. Idris. Tak sedikit yang menganggap bahwa yang Dr. Tifa lakukan sudah cukup berlebihan. Laporan dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo yang dilayangkan Bambang Trimulyono ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan klasifikasi perkara perbuatan melawan hukum, direspon pihak Istana Negara. Tenaga ahli utama kantor staf presiden atau KSP Ade Irfan Pulungan mempertanyakan latar belakang laporan yang dilayangkan Bambang tersebut ke PN Jakarta Pusat.
Pasalnya, Ade Armando heran jika material gugatan perkara adalah ijazah yang dipakai sebagai syarat pencalonan Presiden Joko Widodo. Sejak pertama kali berkiprah di dunia politik untuk menjadi wali kota Solo baru digugat di masa sekarang ini. Lebih dari itu, politisi PPP ini juga menilai tak masuk akal laporan Bambang. Mengingat Komisi Pemilihan Umum atau KPU sebagai penyelenggara Pilpres 2024 pasti memverifikasi keabsahan dokumen persyaratan. Maka dari itu Ade mempertanyakan maksud pelaporan yang dilakukan Bambang dengan memperkarakan ijazah Presiden Jokowi. Apa korelasinya dia mengatakan ijazah Presiden Jokowi palsu terhadap fakta kenyataan yang ada, cetusnya. Dokter jantung dan pembuluh darah Berlian Idriansa Idris membalas tweet yang Dr. Tifa buat terkait analisis foto Jokowi. Dalam tweetnya, Dr. Idris meminta Dr. Tifa untuk berhenti membuat tweet yang membawa persoalan anatomi dan menganggap hal itu adalah pembahasan yang memalukan. Selain menyatakan bahwa dua foto itu tak bisa disandingkan, ia pun memberi contoh lain mengapa analisis Dr. Tifa tidak relevan. Dr. Idris membandingkan dua foto dari Dr. Tifa yang mana salah satunya menggunakan filter foto di aplikasi dan yang satunya lagi tidak. Menurutnya, kedua foto Dr. Tifa itu tidak bisa dikatakan mirip sehingga analisis terhadap kedua wajah Jokowi tidaklah benar untuk dilakukan. Beberapa warganet terlihat setuju dengan penyampaian dari Dr. Idris. Tak sedikit yang menganggap bahwa yang Dr. Tifa lakukan sudah cukup berlebihan. Laporan dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo yang dilayangkan Bambang Trimulyono ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan klasifikasi perkara perbuatan melawan hukum, direspon pihak Istana Negara. Tenaga ahli utama kantor staf presiden atau KSP Ade Irfan Pulungan mempertanyakan latar belakang laporan yang dilayangkan Bambang tersebut ke PN Jakarta Pusat. Pasalnya, Ade Armando heran jika material gugatan perkara adalah ijazah yang dipakai sebagai syarat pencalonan Presiden Joko Widodo. Sejak pertama kali berkiprah di dunia politik untuk menjadi wali kota Solo baru digugat di masa sekarang ini. Lebih dari itu, politisi PPP ini juga menilai tak masuk akal laporan Bambang. Mengingat Komisi Pemilihan Umum atau KPU sebagai penyelenggara Pilpres 2024 pasti memverifikasi keabsahan dokumen persyaratan. Maka dari itu Ade mempertanyakan maksud pelaporan yang dilakukan Bambang dengan memperkarakan ijazah Presiden Jokowi. Apa korelasinya dia mengatakan ijazah Presiden Jokowi palsu terhadap fakta kenyataan yang ada, cetusnya.